Saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang website data kelas. Di sini ada ada codingannya ya. Di awal ada doc type HTML, jadi menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Dan di sini ada HTML lang ID menentukan bahasa halamannya adalah bahasa Indonesia ya. Bagian head, bagian kepala dokumen berisi informasi dan pengaturan halaman. Di bagian title atau login sistem kelas 5B ini, judul halaman yang muncul di tab browser nantinya tuh. Di style di sini ini karena di sini nanti ada CSS-nya, ini bakal lari ke CSS. Lalu di bagian body, table width 100%, X 100%. Di sini table digunakan untuk memposisikan konten di tengah layar nantinya. Terus di bagian TD align center, align middle. Lalu ada IMG futuristik JPG karena di bagian form loginnya itu ada background wallpapernya ya. Nanti sih di form login dia bisa menampilkan di latar belakangnya. Nah, ini ada temple BG color white, membuat kotak login berwarna putih nantinya. Menggunakan border radius 12 px dan box shadow 10 px. Itu membuat sudut membulat, jadi efek bayangannya agar terlihat modern aja sih. Lalu ada form login, nanti menampilkan teks login sebagai judulnya di halaman loginnya. Ada from on submit return login, form login yang akan menjalankan fungsi login saat tombol ditekan nanti. Jadi pas form login itu ditekan, itu nanti bakal muncul di bagian dashboardnya awal, bagian halaman home. Di sini bisa input username juga ya, input username, input password juga nantinya di halaman login untuk masuk. Di bagian input passwordnya itu teksnya bisa disembunyikan karena ID pass required yang ini, required style. Jadi pas mengisi bagian password itu nanti nggak kelihatan banget entah bintang atau titik di form loginnya. Di bagian button itu buat tombol masuk untuk mengisi form. Nah, ini baru bagian JavaScript nih. Di bagian script itu tempat menulis untuk kode JavaScript-nya. Function login, fungsi yang dijalankan saat form submit. Jadi saat form submit atau kita login ke halaman websitenya, ini fungsinya dari sini. Di sini kondisi pengecekan ya, untuk mengecek apakah username dapat masuk, username dan password sudah sesuai gitu, baru kita masuk ke form login. Ini untuk menyimpan status di login browser aja sih, local storage. Jadi data tetap ada walaupun halaman di refresh nanti. Langsung kita ke halaman login aja ya. Ini langsung kita running. Nah, udah muncul form loginnya. Situ kita login dengan data wari kelas dari sistem kelas SD tersebut. Bisa masuk dan muncul ke indeks. Oke, dari sini kita langsung beralih ke dashboard.
Ya, jadi di sini dashboard itu merupakan pusat informasi utama sistem ya. Yang dimana dashboard itu merupakan ringkasan kondisi kelas. Jadi begitu guru login, halaman pertama yang muncul itu dashboard. Jadi guru nggak perlu buka satu-satu menu hanya untuk tahu kondisi umum kelas. Isi dashboard ini sengaja ya dibuat ringkas tapi informatif. Yaitu di sini ada daftar murid, presensi, nilai, rekap dan sebagainya. Jadi di strukturnya ini yang pertama ada section ID dashboard sampai sini ya, sampai select section. Jadi ini menandakan kalau bagian ini merupakan satu halaman logis yang bernama dashboard, walaupun sebenarnya masih satu file HTML. Seperti sistem akan memperlakukan section ini seperti halaman sendiri. Lalu di sini ada ID sama dengan dashboard. Ini fungsinya buat dipanggil saat klik menu, dikontrol oleh fungsi show page. Lalu juga ini di bawahnya H2. Ini cuma judul tampilan ya, nggak terlibat dalam logika sistem. Lalu ada artikel class card. Ini pembungkus tampilan agar dashboard terlihat rapi. Secara fungsi nggak terlalu pengaruh, cuma secara user experience ini ya cukup penting. Jadi sampai tahap ini HTML cuma menyediakan tempat, belum ada data apapun. Lalu sumber data dashboard yang ada di sini, jumlah murid ada 10, itu berdasarkan data dari daftar murid. Jadi di sini daftar muridnya ada 10. Dan dari sini datanya bakalan masuk ke dashboard. Jadi dengan cara ini dashboard gak berdiri sendiri, tapi semua fitur mengacu ke satu sumber data. Ini penting supaya nggak terjadi data ganda atau data beda-beda. Di sini ada section ID murid untuk menampilkan ini daftar murid. Terus ada ini H2-nya untuk daftar murid, sectionnya untuk wadah ya. Terus di input teks dengan ID short M digunakan untuk mencari nama murid. Ini untuk mencari nama murid. Dan untuk one key up-nya tuh untuk cari murid. One key up cari murid ini artinya pencarian berjalan saat kamu mengetik. Jadi waktu pas ngetik saya tabel ID, tabel murid untuk menampilkan daftar murid. Terus ada kolom yang ini untuk nomor, terus yang ini untuk kolom nama murid, nama siswa.
Lanjut ke presensi. Selection presensi digunakan untuk data kehadiran. Masukkan sini judul dan tabel ID ini untuk berisi absensi benar absensi ini. Nah ini yang no ini seperti yang sebelumnya, no ini untuk nomor di kolom dan nama siswa yang di kolom juga. Terus ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk yang di atas. Terus ada button kelas BTN atau one click hitung presensi. Tombol hitung presensi mengambil fungsi hitung presensi. Lanjut ke nilai. Sebelumnya di selection ID itu untuk berfungsi input nilai akademik. K2 untuk judulnya, tabel ID-nya untuk menampilkan nilai tiap murid yang di sini. Kolom mat Indo, IPA dan IPS, PPKN dari sebelumnya untuk yang di atas ini. Terus seperti sebelumnya juga sih, button kelas BTN one click hitung nilai itu untuk hitung nilai murid-murid. Kita kayak segitu tuh. Ini saya bagian rekap dan jadwal. Di sini codingan rekapnya, section ID rekap, rekap mingguan, dan di sini PID hasil rekap. Silakan hitung rekap bulan kayak gini. Ini di bagian rekapnya, dihitung dulu semua yang ada di sini datanya. Sini bagian jadwal, sini ID jadwal, itu pelajaran, sini ada hari sama matkul-matkulnya. Ini tampilan jadwalnya. Di sini ada session login, logout. Ini confirm yakin logout, local storage clear, location here from login HTML. Ini paling kanan logout. Tinggal tekan OK dan dia balik ke awal halaman. Ya, di sini adalah codingan CSS style tugas akhir untuk website web sebelumnya. Jadi dimulai dari selector universal. Selector universal ini adalah sebagai tata letak atau layout, warna, ukuran, responsivitas tampilan itu sudah diatur dalam codingan ini. This box sizing itu fungsinya sebagai lebar, tinggi elemen sudah termasuk dalam padding dan border. Terus juga tadi yang saya bilang mempermudah layout. Terus font family di sini sudah terlihat. Lanjut ke body dalam website. Jadi di sini ada margin dengan angka 0, terus background berwarna latar abu-abu muda, terus color berwarna gelap agar mudah dibaca, yaitu dalam teks utamanya.
serta line height-nya sebesar 1,5. Nah, ini header atas. Jadi header atas itu ada fungsinya memberi warna biru sebagai identitas website, terus colornya berwarna putih agar kontras, terus padding. Di sini ada padding jaraknya dari atas bawah kiri kanan 18 sampai 16 px. Nah, kalau header small ini sama seperti yang header atas, cuma bedanya untuk teks keterangan sekolah. Jadi opacity ini fungsinya sebagai pelembut teks itu sendiri. Di sini adalah codingan foto, dimulai dari width, height sampai border radius. Dimulai dari width sampai height itu berukuran 44 px serta border radius itu 50%, jadi berbentuk lingkaran. Terus colornya tetap berwarna putih, color backgroundnya serta teksnya berwarna biru. Terus menggunakan displaynya flexbox. Terus juga dari align item dan justify content tetap berada di tengah sebagai teks tetap berada di tengah lingkaran itu sendiri. Dan di sini tag codingan nav. Apa sih codingan nav? Codingan nav itu adalah codingan navigasi yang fungsinya itu untuk menu ditampilkan secara horizontal. Nah, dari flex wrap ini adalah jika layar kecil menu turun ke baris berikutnya dan gapnya itu sebesar 8 px. Nah, untuk navigation A ini adalah menghilangkan garis bawah link serta text decorationnya dipilih non yang artinya warna putih agar jelas. Nah, ini codingan navigation hover. Jadi itu arti fungsi dari navigation hover ini ketika efek hover saat mouse diarahkan ke menu. Nah, di sini adalah codingan section. Jadi codingan section ini dalam arti semua section bisa disembunyikan, biasanya akan ditampilkan pada saat menggunakan JavaScript. Nah, terus codingannya tetap menggunakan warna biru agar konsisten dengan tema. Terus serta membuat tampilannya itu seperti kartu gitu. Jadi sini ada container grid yang penting grid layoutnya. Jadi fungsinya itu adalah menyesuaikan jumlah kolom serta responsif di berbagai ukuran layar. Nah, di sini ada btn background. Jadi btn background itu adalah fungsi sebagai tombol dan form. Jadi tombol dan form ini menggunakan cursor pointer. Jadi tanda bisa diklik. Terus ada efek hovernya itu sendiri pada saat disentuh oleh mouse. Dan input selectnya itu sebagai pelembut dan tombol dan formnya itu agak lebih modern. Nah, di sini ada tabel data dan codingannya itu. Jadi codingan ini fungsinya sebagai table memenuhi lebar serta garisnya tidak double. Terus warnanya pun juga selang-seling nih agar bisa dibaca gitu. Nah, ini ada codingan utility class. Nah, codingan utility class itu sebagai perataan teks serta menyembunyikan elemen. Nah, ini codingan media ini sebagai pada saat kita menggunakan HP, menu berubah bisa jadi vertikal namun website tetap nyaman digunakan gitu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini hasil dari codingan CSS untuk merapikan tampilan websitenya, dimulai dari dashboard, daftar murid, resensi,
nilai, rekap, jadwal, hingga lockout.